Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh jemaat PTMC Keramat Pulo beserta dengan tamu-tamu dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan memulai acara perbaktian pertengahan minggu bekerja melalui online. Untuk memulai akan acara kita pada malam ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai lagu pembuka, kita akan menyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 215, Kita Dijamu oleh Raja. Untuk doa pembuka, kami undang kesediaan oleh Bapak Prengki Simbolon. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena berkat dan perlindungan Tuhan yang kami sudah rasakan hingga pada saat ini, sehingga kami boleh mengikuti kembali ibadah pertengahan minggu pada saat ini. Bapa di surga, berkatilah hamba-Mu Tuhan, Bapak Glenn Sianipar yang akan membagikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu ini, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh berkuasa untuk mengubahkan kami menjadi manusia yang baru saat ini, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami juga berdoa untuk saudara kami, anggota PTMC Keramat Pulo dimanapun berada, dan juga tamu-tamu kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka, memberikan kesehatan dan juga kekuatan, dan sekiranya juga Tuhan ada saudara-saudara kami
yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan kepada mereka. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Glenn Sianipar. Selamat malam umat-umat Tuhan, anggota Jemaat PTMC Keramat Pulo, beserta semua yang menyaksikan siaran pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam perbaktian pertengahan minggu. Kita sudah 2 kali mempelajari betapa luar biasanya kasih Tuhan kita melalui buku Wahyu, dan malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kalau sebelumnya kita belajar pekabaran kepada jemaat di Efesus, maka malam hari ini kita akan belajar pekabaran yang diberikan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Smyrna. Ya, Smyrna itu adalah kota pelabuhan dan kota perdagangan. Dia ada sekitar 56 km di sebelah utara daripada kota Efesus. Dan di kota ini, dan kota Smyrna adalah kota yang pertama membangun kuil Dea Roma atau kuil Dewi Roma. Jadi di antara kota-kota yang 7 ini, maka di Smyrna adalah kota yang pertama untuk menyembah Dewi Roma. Dan pekabaran firman Tuhan kepada jemaat Smyrna, Wahyu 2 ayat 8. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dan apa yang diucapkan Yesus kepada jemaat di Smyrna ini adalah pengulangan ketika Yesus memperkenalkan diri dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pertama ayat yang kelima, dan dari Yesus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Wahyu 1 ayat 8 katakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, dan yang telah mati dan hidup kembali? Kita akan tahu dari ayat-ayat berikutnya. Dan Yesus memulai kata-katanya kepada jemaat Smyrna di ayat ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Rupanya jemaat Smyrna ini punya pergumulan. Apa pergumulan mereka? Hidup mereka susah dan hidup mereka penuh kemiskinan. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Selanjutnya Yesus katakan, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya, mereka susah, mereka miskin, tapi Yesus katakan, engkau kaya. Ayat 10 katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Selanjutnya dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan tahu orang-orang di Smyrna akan bergumul. Tuhan tahu orang-orang di Smyrna miskin. Tuhan tahu orang di Smyrna akan menghadapi kesusahan. Dan ketika Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Yesus katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Kenapa? Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu pergumulan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya tidak tahu kesusahan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Tetapi ini yang Tuhan katakan kepada masing-masing kita pada malam hari ini. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Hendaklah engkau setia
sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa yang Yesus sedang katakan di sini merupakan pengulangan apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel dalam buku Yesaya pasal ke-43. Yesaya 43 ayat yang pertama katakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel." Perhatikan baik-baik kata Tuhan kepada orang Israel. "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Dan Tuhan tidak berhenti di situ. Di ayat yang kedua, Yesaya 43 ayat yang kedua. "Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Inilah jaminan janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang ada di Smyrna. Orang-orang di Smyrna mempunyai pergumulan. Apa pergumulan mereka? Mereka menderita dan mereka miskin. Dan untuk lebih memahami kata-kata Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau bertahan dalam penderitaanmu. Kita lihat kehidupan satu orang yang sudah, saya percaya kita kenal semua orang tersebut. Orang tersebut adalah Rasul Paulus. Kehidupan Rasul Paulus dimulai ketika dia menjadi salah seorang yang berdiri di depan untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dan sementara dia sedang menganiaya orang-orang Kristen, dalam perjalanannya ke Damsyik, bisa kita baca dalam Kisah 9 dimulai ayat yang ketiga. Kisah 9 ayat ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4 katakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ayat 5 katakan, jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ayat 6 selanjutnya, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu yang harus kau perbuat." Saulus tadinya mau menganiaya orang Kristen. Sekarang Tuhan tangkap Saulus dan namanya berubah menjadi Paulus. Dan Paulus adalah orang yang berbeda dengan sebelumnya. Tadinya Paulus adalah berdiri di garis depan untuk menganiaya orang-orang Kristen. Sekarang Paulus ada di garis depan untuk menyebarkan ajaran kekristenan. Tadinya Saulus sangat ditakuti, sangat dihormati. Tetapi ketika dia menjadi orang Kristen, kehidupannya bertolak belakang. Paulus mengalami penderitaan. Paulus mengalami penganiayaan. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus. Penderitaan, penganiayaan, kesusahan yang dihadapi. Kita bisa buka catatan ini terdapat dalam dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal ke-11 dimulai ayat yang ke-23. "Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak lagi berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas dan kerap kali dalam bahaya maut." Ayat 24 katakan, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Jadi Paulus katakan ketika dia mengikuti Yesus, dia mengalami banyak pergumulan, dia dicambuk 40 kurang 1 dikali 5. Jadi dia dicambuk selama hidup Paulus, dia dicambuk 195 kali. Wah, saya tidak bisa bayangkan itu. Dipukulin 3 kali, dilempari dengan batu 1 kali, naik kapal dan kapalnya hampir tenggelam 3 kali. Pernah sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dilanjutkan lagi di ayat 26. "Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi
dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27 katakan, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal yang lain, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus mau menghadapi bahaya banjir, Paulus menghadapi bahaya di kota, di gurun, dimanapun dia berada. Cuma satu yang Paulus mau lakukan, supaya jemaat-jemaatnya itu bisa dilayani, bisa dipelihara dengan baik. Dan ketika Paulus sampai ke ujung daripada kehidupannya, dia tulis surat kepada Timotius. Bisa kita baca dalam 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Ayat 6 katakan, mengenai diriku, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7 katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8 katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh Paulus. Ada banyak yang penderitaan dilakukan oleh Paulus. Tapi Paulus katakan, aku telah selesaikan perjalananku dengan baik. Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Dan sekarang, oleh karena aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik, aku siap untuk menerima mahkota kebenaran. Dan janji yang sama Tuhan berikan juga kepada jemaat di Smyrna. Wahyu 2 ayat 11. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kata-kata barang siapa menang ini adalah kata-kata yang sering diulang-ulang di buku Wahyu. Wahyu 21 ayat 7 katakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tuhan katakan, barang siapa menang, Tuhan akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anak Tuhan. Tapi kalau kita tidak menang, kita akan mengalami kematian yang kedua. Siapa yang menerima kematian yang kedua? Wahyu 21 ayat 8 katakan, orang penakut, orang yang tidak percaya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita menjadi orang-orang yang pemberani dengan pertolongan Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang percaya sepenuhnya oleh pertolongan Tuhan. Kenapa kita perlu percaya dan kepada siapa kita percaya? Jawabannya adalah Yesus. Dan ini dengan jelas dan tandas dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua. Mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ini yang Yesus lakukan, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9 katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10 katakan, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 katakan, dan segala lidah yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus telah menjadi teladan kita. Dia menderita dan dia tetap setia kepada Tuhan
dalam penderitaannya. Paulus juga telah menjadi teladan kepada kita. Dia telah menderita dan dia bertahan dalam penderitaannya, dan dia tahu sebagaimana Yesus menerima penghormatan oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan. Paulus katakan, aku siap untuk menerima mahkota kemenangan. Dan kita semua, kita hidup di dunia yang penuh penderitaan. Ada banyak penderitaan di dunia ini. Penderitaan sakit, penderitaan kesusahan, penganiayaan, pergumulan, tidak punya uang, gagal, putus cinta. Terlalu banyak penderitaan yang kalau kita mau sebutkan satu persatu. Tapi nasihat Tuhan kepada kita semua pada malam hari ini, biarlah engkau setia dalam penderitaanmu kepada Tuhan. Terus memandang kepada Yesus yang adalah awal dan akhir iman kita. Setia terus dalam penderitaan kita. Setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam susah, dalam senang, setia kepada Tuhan. Lagi banyak uang, tidak banyak uang, setia kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita. Karena Tuhan menghargai kesetiaan kita. Dan di bagian akhir pekabaran kepada jemaat Smyrna, ini yang Yesus katakan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Yesus lebih besar daripada pergumulan kita. Yesus lebih besar daripada penderitaan kita. Pandanglah pada Yesus. Dengarkanlah jaminannya kepada kita pada malam hari ini. Hendaklah engkau bertahan sampai kematian, karena aku telah mempersiapkan kehidupan yang kekal kepadamu. Saya bawa dalam nama Yesus. Dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, malam hari ini adalah malam permintaan doa. Seperti telah kita dengarkan tadi, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh datang kepada Yesus yang telah merasakan semua penderitaan kita. Kita boleh serahkan kepada Yesus semua pergumulan kita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus setia kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk melewati semua pergumulan penderitaan yang kita hadapi. Dan marilah kita sama-sama bertulut untuk berdoa. Dan saya akan memimpin berdoa, dan dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara berada, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami mempunyai Yesus. Yesus yang adalah teladan yang luar biasa kepada kami. Kami telah lihat bagaimana Yesus setia dalam penderitaannya. Dan oleh karena Yesus setia dalam penderitaannya, maka kami semua boleh mempunyai pengharapan yang besar masuk dalam kerajaan surga. Benar ya Tuhan, luar biasa teladan yang telah diberikan kepada kami oleh kehidupan Yesus. Tuhan, Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang lebih besar daripada penderitaan yang kami hadapi. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau adalah penyelesai semua masalah yang kami hadapi, apapun pergumulan kami dan apapun masalah kami. Betapa dahsyatnya dan luar biasanya Engkau ya Tuhan. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami rindu memuji Tuhan. Kami rindu meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab Engkau Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Dan saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama meninggikan dan memuliakan Tuhan, yang adalah Allah kita yang kita sembah siang dan malam. Bapa di surga, kami akui seringkali dalam penderitaan kami menjadi lemah. Seringkali dalam sakit yang kami alami, iman kami menjadi rapuh. Seringkali dalam pergumulan-pergumulan kami, kepercayaan kami menjadi runtuh. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan atas segala kelemahan dan kekurangan kami. Ajari kami untuk terus percaya kepada Tuhan di tengah penderitaan yang kami hadapi. Setia kepada Tuhan di tengah pergumulan yang kami hadapi. Tetap teguh iman kami di tengah penderitaan sakit penyakit yang kami alami. Apapun pergumulan kami ya Tuhan.
tolong kami untuk setia kepada Tuhan. Dan malam hari ini ya Bapa, kami rendahkan diri kami rendahkan hati kami untuk mengakui segala kelemahan dan kekurangan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua beban dosa kami telah diangkat di Kalvari. Kami merasakan betapa damainya hati kami oleh karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Kami merasakan kelegaan yang luar biasa oleh karena semua dosa kami telah Tuhan hapuskan, dan kami akan hidup baru mulai saat ini untuk seterusnya. Ya Bapa, sebagaimana pekabaran kepada jemaat Smyrna, mereka menghadapi penderitaan, mereka menghadapi pergumulan. Kami pun ya Tuhan pada saat ini ada banyak pergumulan kami, ada banyak penderitaan kami. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami mau letakkan semua pergumulan, penderitaan, penyakit apapun yang kami hadapi ke kaki Tuhan. Dan ketika kami letakkan ke kaki Tuhan, biarlah Tuhan angkat itu. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi penderitaan kita, dan kita biarkan Tuhan mengangkat itu semuanya. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu sangat kuat dan sanggup mengangkat beban kami yang terberat sekalipun. Engkau adalah Allah perkasa, tidak ada satupun yang mustahil bagimu, dan kami merasakan damai sejahtera oleh karena Engkau selalu beserta dengan kami. Apapun yang kami hadapi, Engkau ada di sisi kami, dan Engkau katakan kepada kami, jangan takut, aku menyertai Engkau. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan masih menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saudara-saudara sekalian, mari kita sampaikan rasa syukur kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Bapa, tak henti-hentinya kami sampaikan rasa syukur kami. Betapa luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk jaminan Tuhan. Terima kasih untuk janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kami dalam kehidupan, pergumulan, apapun yang kami hadapi di dunia ini. Dan Engkau telah menjanjikan satu tempat yang indah kepada kami semua. Tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada perpisahan, tidak ada kematian, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dan mencemaskan kami. Kami rindu untuk tinggal di sana bersama-sama dengan Yesus dari kekal sampai kekal. Terima kasih Bapa untuk janji Tuhan yang indah itu. Terima kasih untuk menghangatkan hati kami akan janji-janji Tuhan itu yang luar biasa kepada kami. Dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang baru kita dengarkan pada malam hari ini dengan lagu tutup dari lagu Sion edisi lama 328, Tuhan Topan Sedang Mendru.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih memberkati kami hingga pada akhir daripada perbaktian kami ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang baru kami dengarkan, yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Glenn Sianipar. Biarlah kiranya itu Tuhan menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi kami yang mendengarkan ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kami dan menjagai kami di sepanjang malam istirahat kami ini hingga besok pagi kami dapat kembali bangun dengan penuh kesehatan ya Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai disinilah acara perbaktian kita pada malam hari ini. Pengumuman bagi anggota jemaat dan juga tamu-tamu yang ingin memberikan ucapan syukur, perpuluhan atau persembahan bisa ditransfer lewat nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita menjaga kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan orang. Akhir kata kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.